Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Setiawati. Saya dari kelas 3D D4 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap ekonomi pasar, khususnya terhadap perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Dunia saat ini sedang gencar menghadapi pandemi COVID-19 ini atau virus corona. Virus ini pertama kali ditemukan di daerah Cina pada Desember 2009, khususnya di kota Wuhan. Semenjak pertama kali ditemukan, virus ini kemudian menyebar luas hingga ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama mengenai virus corona ini tercatat pada tanggal 2 Maret 2020. Dan semenjak kasus pertama tercatat ini, semakin hari kasus ini semakin bertambah dan hingga kini tercatat lebih dari 1.000 kasus. Tentunya kasus ini memiliki dampak yang besar khususnya bagi Indonesia, dan dampak yang besar dirasakan oleh sektor ekonomi di Indonesia. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia menyatakan terdapat 4 sektor ekonomi yang berdampak paling parah terhadap kasus COVID-19 ini, yaitu yang pertama adalah sektor rumah tangga, kemudian sektor UMKM, sektor korporasi, dan sektor keuangan. Sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak lagi beraktivitas di luar rumah, sehingga daya beli masyarakat terhadap produk-produk dari sektor rumah tangga akan mengalami penurunan, sehingga pendapatan dari sektor ini pun juga mengalami penurunan. Sedangkan UMKM akan mengalami tekanan akibat semakin sedikitnya kegiatan usaha, sehingga mereka akan mengalami kesulitan khususnya dalam membayar kewajiban, yakni berupa kredit. Pada sektor korporasi sendiri akan terjadi penurunan pada kinerja bisnis, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan supply chain, di mana dalam kegiatan ini biasanya terjadi ekspor impor. Karena pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan dari ekspor impor itu pun terganggu, sehingga pendapatan dari sektor ini pun juga akan menurun. Kemudian dari sektor keuangan akan mengalami tekanan dari segi pembiayaan yang diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas. Pasar di Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan, khususnya pada perilaku konsumen dan pelaku bisnisnya. Dalam perilaku konsumen, sebelum terjadi wabah COVID-19 ini, masyarakat masih bebas melakukan aktivitas di luar rumah. Mereka masih bebas membeli kebutuhan mereka di luar, seperti di mall ataupun di pasar. Namun setelah kasus pertama tercatat di Indonesia, masyarakat lebih waspada, meskipun hanya sedikit. Mereka mulai membeli produk-produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer. Kemudian mereka juga mulai menyetok barang-barang konsumsi untuk disimpan di rumah mereka. Namun pola pembelian masih bisa dikatakan belum terlalu berubah, karena mereka masih bisa membeli produk-produk di pasaran ataupun di mal-mal. Namun setelah pemerintah menerapkan sistem lockdown di Indonesia dan setelah kasus COVID-19 ini pertama banyak, masyarakat atau konsumen mulai melakukan perilaku yang berbeda. Mereka cenderung melakukan pembelian secara online, baik itu untuk produk makanan ataupun produk-produk kesehatan yang mereka butuhkan. Pemberian grosis esensial pun melonjak tajam, sehingga terjadi shortage barang yang mengakibatkan harga barang itu naik, seperti contohnya harga masker dan hand sanitizer yang cenderung mahal. Namun konsumen di sini tidak menghiraukan lagi masalah harga. Mereka tidak memikirkan harga karena di sini masyarakat sangat membutuhkan barang itu, sehingga harga yang mahal pun mereka rela membeli. Karena masyarakat banyak melakukan aktivitas di rumah, mulai dari bekerja, kuliah, belajar, ataupun yang lainnya, konsumsi akan media pun semakin bertambah, baik itu media informasi seperti televisi maupun portal-portal berita digital. Karena
mereka menggunakan media tersebut untuk mengisi waktu luang mereka. Hal tersebut mengakibatkan salah satu pelaku e-commerce yakni Netflix mengalami pelonjakan yang tinggi di tengah wabah COVID-19 ini. Bagi pelaku bisnis sendiri, pandemik virus corona ini bisa menjadi ancaman maupun kesempatan, tergantung dari bagaimana mereka menyikapinya. Untuk dapat bertahan di tengah pandemik ini, pelaku bisnis harus pintar-pintar melakukan strategi. Semisal dari pelaku bisnis UMKM, mereka yang sebelumnya belum menggunakan media e-commerce, mereka bisa beralih menggunakan media e-commerce seperti contohnya sosial media ataupun marketplace untuk mempromosikan dan menjual produk mereka di tengah wabah COVID-19 ini. Bagi pelaku bisnis yang sudah terjun di dunia e-commerce, mereka masih tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan cara memberikan strategi marketing yang unik untuk produk mereka, seperti misalnya mereka membuat program bernama Marketing in Crisis, di mana di dalam program ini pelaku bisnis memberikan diskon secara unik ataupun free ongkir dan delivery khusus kepada pelanggan mereka yang tengah melakukan aktivitas di rumah. Setelah program ini ada, kemudian mereka mensosialisasikan atau mempublikasikan aktivitas marketing in crisis mereka di halaman digital mereka seperti website, media sosial, aplikasi chatting dan lain sebagainya, dengan cara memberikan konten yang unik sehingga hal tersebut menarik konsumen untuk tetap membeli produk-produk dari mereka. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.